Kalau kita perhatikan, kita sering lupa bahwa kunci sholat itu ada pada wudu. Apabila wudunya tidak beres, maka secara otomatis sholatnya tidak beres. Wudunya akan ditentukan dari toharohnya. Kalau toharohnya tidak beres, maka wudunya akan tidak beres dan sholatnya juga akan tidak beres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau menyampaikan supaya berhati-hati di dalam buang air kecil. Kenapa? Karena azab kubur yang paling banyak itu adalah al-lisan dan buang air kecil. Bagaimana cara kita untuk supaya kencing itu benar, supaya kencing itu tuntas, supaya kencing itu bersih daripada hadas. Bahwa seseorang yang toharoh sering sekali keliru. Kenapa keliru? Karena ngambil gampangnya, ngambil mudahnya, yaitu kencing berdiri. Kalau seseorang yang kencing berdiri, bisa saya pastikan dan saya sudah uji coba, ternyata masih ada sisa. Bagaimana cara toharoh yang benar? Cara toharoh pertama, cara kencing yang benar adalah hendaklah jongkok. Siapa yang mengajarkan kencing berdiri? Itu adalah ibu-ibu. Kenapa? Kalau anak kecil, waktu kita masih kecil ya, kalau anak perempuan disuruh jongkok. Tapi kalau anak laki, dipegang ketiaknya, atau bahasa Jawanya keleke, pegang, benar gak Pak? Jelek begini kan, disuruh kencing berdiri. Bahkan kadang-kadang anak-anak kalau ada yang kencing jongkok, dibilangi, oh kayak anak perempuan. Kencingnya kayak anak perempuan. Ini satu ajaran yang perlu kita luruskan, perlu kita perbaiki, bahwa kencing yang benar itu adalah jongkok. Apa hikmahnya? Satu, nanti insya Allah saya akan kupas hikmah daripada kedokteran. Bagaimana cara jongkoknya? Yang pertama adalah seseorang kencing jongkok itu, saya ngadep ke sana, ini posisi kaki belakang. Jadi maaf, bukan begini. Bukan kaki ini rata, tidak, bukan begini. Ini. Tapi adalah dengan cara, ini saya tunjukkan ke belakang, dengan cara kaki kiri di belakang, gini, kemudian ini, apa bahasa Indonesianya apa ini? Bokong atau pantat, ngapunten ya di masjid ya, tapi saya sampaikan nggak apa-apa ya. Ya, ini, terus kemudian diletakkan di sini. Nanti saya ngadep ke sana, yang ini. Ini jadi seperti ini. Monggo, kalau ada yang langsung praktek nggak apa-apa, karena belum tentu bisa. Ini. Terus kemudian saya ngadep ke sana. Kaki kanan berada di depan. Jelek, ini tadi di belakang. Ini, begini. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ini tidak boleh duduk gini. Jangan begini, ini najis semua. Jadi ini, monggo, latihan Pak. Belum tentu bisa. Nanti ini berhubungan dengan toharo. Kalau kencingnya tidak beres, wuduknya pasti tidak beres. Kalau wuduknya tidak beres, sholatnya tidak beres. Nah, ini. Terus kemudian yang kedua, kalau posisi seperti ini, maaf, seperti ini, maka kelep tadi posisinya seperti ini. Dia juntit begini. Sehingga setelah ini habis, dari kantong kencing habis, maka dia masih ada sisa di sini. Masih ada sisa di sini, di saat nanti saya praktekkan. Kencing berdiri. Saya coba kamar mandi, saya kencing berdiri. Banyak kan di tempat-tempat itu kan kencing berdiri yang dibuat kayak gini itu kan banyak Pak. Terus kemudian saya coba sampai habis. Habis sudah saya lihat habis betul. Kemudian saya ambil tisu. Saya letakkan di sini. Saya ingin coba, saya letakkan. Kemudian di saat saya rukuk, saya coba di kamar mandi, saya rukuk. Ternyata ini dapat tekanan basah tisu. Basah.
Bagaimana kita sholat, tapi nggak terasa. Kenapa? Karena dia sudah lewat dari klep. Kita pakai celana dalam, ya toh? Pakai celana dalam dari katun. Dari katun atau dari kain. Kira-kira tampak nggak? Nggak tampak, tapi celana dalam kita basah dari urin. Najis nggak celana dalam kita? Bagaimana sholatnya? Bagaimana wuduknya? Ini yang kita lupa.